Di dunia One Piece, kekuatan seringkali diukur dari seberapa besar nilai buronanmu. Semakin tinggi bounty-mu, semakin besar ancaman yang kamu bawa bagi pemerintah dunia. Namun, bagaimana jika sistem itu dibalik? Bagaimana jika bukan bajak laut yang jadi target, melainkan marinir, orang-orang yang selama ini dianggap simbol keadilan? Selamat datang di cerita tentang Cross Guild, organisasi yang tidak hanya merusak sistem, tapi juga mengancam tatanan dunia. Semua bermula dari satu momen penting, pembubaran sistem Shichibukai. Setelah referee, pemerintah dunia akhirnya memutuskan untuk menghapus sistem ini karena dinilai terlalu berbahaya dan kontradiktif terhadap keadilan sejati. Tapi keputusan ini punya konsekuensi besar. Karena itu berarti para mantan Shichibukai, termasuk Crocodile, Mihawk, dan Buggy, kini menjadi target buruan, tapi bukannya melarikan diri. Mereka malah berkumpul dan membentuk organisasi baru. Crocodile punya impian lama menciptakan negara utopia di bawah kendalinya. Setelah gagal di Alabasta, dia kini ingin menguasai kekuatan global. Mihawk, sang pendekar pedang terkuat di dunia, hanya ingin kebebasan, tapi ia sadar dunia sudah terlalu berbahaya untuk menyendiri. Buggy, si badut keberuntungan, hanya ingin bertahan hidup, tapi justru karena keberuntungan sialnya, ia menjadi simbol Cross Guild di mata publik. Ketiganya punya tujuan berbeda, tapi satu musuh yang sama, pemerintah dunia dan sistem keadilan yang korup. Cross Guild bukan kelompok biasa. Mereka beroperasi seperti perusahaan militer swasta dengan struktur jelas, pendanaan kuat, dan misi terencana. Mereka memiliki divisi intelijen untuk mengumpulkan informasi tentang para marinir, divisi logistik yang berasal dari jaringan lama Buggy Delivery, dan divisi tempur yang dipimpin oleh Mihawk dan Das Bones. Dan yang paling mencengangkan, mereka menerima dana dan kerjasama dari kelompok-kelompok di dunia bawah. Itu artinya, Cross Guild bukan cuma organisasi kriminal, mereka punya pengaruh politik, ekonomi, dan militer. Revolusi terbesar yang mereka ciptakan adalah sistem bounty untuk marinir. Selama ini, pemerintah dunia menggunakan sistem angka untuk menetapkan bounty bajak laut, tapi Cross Guild menciptakan simbol baru. Simbol ini bukan sekadar estetika, ini adalah bentuk psikologis dari ketakutan. Saat rakyat biasa mulai melihat poster kepala marinir dengan simbol bintang dan mahkota, mereka sadar kekuasaan itu bisa dihargai, bisa dijual, bisa diburu. Contoh nyata, T-Bone tewas dibunuh oleh rakyat sipil demi uang bounty. Kobe dianggap pahlawan, dihargai setara dengan wakil Laksamana. Dan Garp, pahlawan legendaris, diberikan 3 mahkota, 3 miliar berry. Ini bukan sekadar angka, ini adalah bentuk pernyataan. Tidak ada yang kebal, semua bisa jadi buruan. Dampak sistem ini luar biasa. Marinir mulai ragu menjalankan tugasnya. Mereka dihantui oleh rasa takut bahwa mereka bisa dibunuh kapan saja. Rakyat biasa yang dulu dilindungi kini bisa berubah menjadi pemburu. Bayangkan, seorang marinir berpangkat tinggi masuk ke kota. Bukannya disambut, dia malah diintai oleh mereka yang ingin hadiah. Ini bukan hanya kekuatan, ini adalah perang psikologis. Mari kita bicara kekuatan. Mihawk, pendekar pedang terkuat di dunia. Bahkan Shanks sendiri menganggap Mihawk sebagai rival sejati. Crocodile, ahli strategi, mantan penjahat perang, dan orang yang bisa menggulingkan negara jika dia mau. Buggy, meskipun lemah secara kekuatan, dia memiliki koneksi luas, pengaruh besar, dan kemampuan untuk menarik perhatian dunia. Ditambah, Das Bones, pengguna tubuh baja yang loyal. Galdino, Mr. Triggy, ahli lilin dan jebakan, ex pasukan Buggy Delivery, sangat loyal karena dia menyelamatkan mereka dari Impel Down. Kombinasi ini menciptakan organisasi yang tak terduga.
mereka tidak mengandalkan satu bentuk kekuatan, tapi kombinasi militer, ekonomi, dan propaganda. Dalam pertemuan internal, Buggy membuat gebrakan. Kenapa kita tidak kejar One Piece? Crocodile dan Mihawk tentu saja marah, tapi Buggy tidak main-main. Ia ingin keluar dari bayang-bayang, membuktikan dirinya pantas disebut Yonko. Pamflet sudah disebar, publik percaya, dan tak ada jalan mundur. Cross Guild kini punya kapal baru, strategi baru, dan misi baru. Dunia One Piece kini memasuki fase akhir. Luffy dengan aliansinya menuju Laugh Tale. Kurohige dengan kekuatan gelapnya mengincar dominasi. Dan kini Cross Guild dengan strategi gila dan struktur licik ikut masuk ke dalam permainan. 3 kekuatan besar, 3 visi dunia, 3 arah masa depan. Jika Cross Guild berhasil, dunia tidak lagi dipimpin oleh pemerintah dunia atau para bajak laut, tapi oleh organisasi bayangan yang menanamkan ketakutan dalam sistem keadilan itu sendiri. Cross Guild bukan sekadar organisasi bajak laut, mereka adalah sindikat perubahan, dibentuk dari kekacauan dan menjadikan kekacauan sebagai senjata utama. Jika kamu percaya mereka akan berperan besar di akhir cerita One Piece, jangan ragu untuk like video ini dan tulis di kolom komentar, Cross Guild pemburu keadilan sejati. Jangan lupa untuk subscribe, karena kita masih akan bahas strategi mereka selanjutnya. Apakah Mihawk akan melawan Zoro? Apakah Crocodile punya rencana lain? Dan akankah Buggy akhirnya jadi raja bajak laut? Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, di dunia yang kacau, keadilan bisa berubah menjadi buruan.